Pernahkah kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi justru dianggap biasa saja? Pernahkah kamu selalu ada untuk seseorang, tetapi ketika kamu pergi, dia baru menyadari betapa berartinya dirimu? Kisah ini adalah tentang seseorang yang terlalu terbiasa dengan kehadiran orang lain, hingga akhirnya kehilangan itu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, mari bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita menyentuh hati. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aku selalu ada untuknya. Dari pagi hingga malam, dari hujan hingga kemarau. Aku adalah sosok yang selalu bisa ia temui kapanpun ia butuh. Aku mengingat setiap detail kecil tentangnya, warna kesukaannya, makanan favoritnya, cara ia menggigit bibir saat berpikir, hingga kebiasaan kecilnya yang mungkin tak pernah ia sadari sendiri. Aku hafal jadwal tidurnya yang tak teratur, rutinitas paginya yang selalu terburu-buru, dan bagaimana ia selalu lupa membawa payung meskipun tahu hari akan hujan. Aku kesiangan lagi, katanya suatu pagi, suaranya terdengar malas. Aku hanya tertawa kecil. Aku sudah tahu. Makanya aku bawakan kopi untukmu, kataku, sambil menyodorkan segelas kopi panas yang baru saja kubeli. Ia hanya tersenyum kecil, menerima kopi itu tanpa banyak bicara. Lalu, ia kembali sibuk dengan ponselnya, mengetik sesuatu yang aku yakin bukan pesan untukku. Aku duduk di hadapannya, memperhatikan wajahnya yang lelah namun tetap terlihat sempurna di mataku. Aku ingin bertanya apakah dia baik-baik saja, apakah dia tidur nyenyak semalam, atau apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Tapi aku urungkan. Aku sudah terlalu sering bertanya, dan terlalu sering pula mendapat jawaban yang sama, anggukan singkat, atau hanya gumaman pelan. Baginya, aku hanyalah bagian dari rutinitasnya. Seseorang yang selalu ada, tak peduli betapa sibuk atau acuhnya dia. Aku tahu aku mencintainya. Bukan cinta biasa, bukan sekadar suka sesaat. Ini adalah cinta yang tumbuh perlahan, yang terbentuk dari ribuan percakapan larut malam, dari tawa-tawa kecil di sela kesibukan, dan dari perhatian-perhatian kecil yang mungkin tak pernah ia sadari. Aku mencintainya dengan cara yang sederhana, dengan selalu hadir, dengan selalu memastikan ia baik-baik saja, bahkan ketika aku sendiri sedang tidak baik-baik saja. Tapi apakah dia pernah menyadarinya? Sepertinya tidak. Bisa temenin aku hari ini? Tanyanya suatu sore, tanpa melihat ke arahku. Aku langsung mengiyakan, meskipun saat itu aku punya banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan. Aku menemaninya, mendengarkan ceritanya, tertawa bersama, dan memastikan bahwa dia merasa nyaman. Namun, setelah semuanya, setelah aku meluangkan waktu dan menaruh seluruh perhatianku padanya, dia kembali seperti biasa. Dia tidak pernah bertanya, "Bagaimana harimu?" atau "Apakah kamu baik-baik saja?" Baginya, aku selalu kuat. Aku selalu ada. Jadi, untuk apa bertanya? Aku tersenyum pahit. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga manusia, bahwa aku juga butuh diperhatikan, bahwa aku juga ingin didengar. Tapi aku tahu, jika aku mengatakannya, dia mungkin hanya akan tersenyum kecil, menganggapku berlebihan, atau lebih buruk lagi, mengabaikanku. Jadi, aku diam saja. Aku mulai lelah. Bukan karena aku berhenti mencintainya, tetapi karena aku merasa tidak dihargai. Aku memberi segalanya, namun tak pernah menerima apapun sebagai balasan. Aku selalu ada, namun tak pernah benar-benar dianggap penting. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Seperti hujan yang selalu turun tanpa diminta, memberi kesejukan, memberi kehidupan. Tapi, tak pernah ada yang benar-benar berterima kasih padanya. Orang-orang hanya akan menyadari betapa berharganya hujan ketika kemarau panjang tiba.
Aku merasa seperti itu. Aku sibuk, nanti aja ya, katanya suatu hari, saat aku ingin mengajaknya bicara. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, kataku. Dan saat itulah aku sadar. Aku harus berhenti. Aku harus berhenti berharap bahwa dia akan menyadari kehadiranku. Aku harus berhenti berpikir bahwa suatu hari dia akan mulai melihatku dengan cara yang sama seperti aku melihatnya. Jadi, aku memutuskan pergi. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk membuatnya menderita, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hari pertama aku menghilang. Aku yakin dia tidak menyadarinya. Mungkin dia berpikir aku hanya sibuk. Atau mungkin dia tidak berpikir apa-apa sama sekali. Aku sudah terbiasa ada. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa aku bisa pergi. Hari kedua, ponselnya tetap sepi dariku. Tidak ada pesan, jangan lupa makan. Tidak ada panggilan singkat untuk memastikan dia baik-baik saja. Hari ketiga, mungkin dia mulai merasa ada yang aneh. Tapi egonya terlalu besar untuk bertanya langsung kepadaku. Hari keempat, aku tahu dia mulai mencari-cari kehadiranku. Aneh, biasanya dia selalu mengirim pesan. Mungkin begitu pikirnya. Tapi dia tidak bertanya. Tidak ada pesan masuk darinya. Tidak ada panggilan. Hari kelima, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aku merasa lega. Aku tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah aku dihargai atau tidak. Aku tidak perlu lagi menunggu pesan darinya, yang kadang datang terlambat atau bahkan tidak sama sekali. Aku merasa bebas. Dan aku bertanya-tanya, apakah dia juga merasa begitu? Mungkin awalnya dia berpikir semuanya baik-baik saja. Bahwa kepergianku hanyalah sesuatu yang sementara. Bahwa aku akan kembali seperti biasanya. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Tapi semakin hari, ia mulai menyadari sesuatu. Tidak ada lagi seseorang yang mengingatkannya makan. Tidak ada lagi yang mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Tidak ada lagi yang selalu ada, tak peduli betapa sibuknya ia. Rumahnya terasa lebih sepi. Hidupnya terasa lebih hampa. Ia mulai membuka ponselnya, mencari-cari jejak kehadiranku di sana. Ia membaca ulang percakapan lama, menelusuri foto-foto yang pernah kami ambil bersama. Ia memutar voice note yang dulu mungkin terasa biasa saja baginya. Jaga kesehatan, ya. Aku tahu kamu sibuk. Tapi jangan lupa istirahat. Suara itu terdengar lembut, penuh perhatian. Ia memejamkan mata. Ada sesuatu yang terasa berbeda di dadanya. Sebuah rasa yang selama ini tak pernah ia sadari. Rasa kehilangan. Ia ingin menghubungiku. Ia ingin mengatakannya secara langsung. Tapi, apakah aku masih di sana? Apakah aku masih menunggu? Ataukah aku benar-benar telah pergi? Kali ini untuk selamanya? Malam itu, dia duduk di tepi ranjangnya, menatap layar ponselnya yang sepi. Biasanya, ada pesan dariku yang muncul di sana. Entah sekadar mengingatkannya makan, menanyakan kabarnya, atau hanya mengiriminya meme lucu agar harinya lebih ringan. Tapi malam ini, layar ponselnya kosong. Tidak ada pesan masuk dariku. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada jejak keberadaanku seperti biasanya. Dengan ragu, dia membuka galeri ponselnya. Jari-jarinya menggulir layar, mencari sesuatu yang mungkin bisa mengisi kekosongan yang tiba-tiba melandanya. Foto-foto lama mulai bermunculan, kebanyakan di antaranya adalah aku dan dia. Ada satu foto yang membuatnya terdiam. Itu adalah foto yang kuambil diam-diam saat dia tertawa. Aku masih ingat saat itu, bagaimana mata dan bibirnya membentuk senyum yang begitu tulus. Aku menyukai senyumnya, meskipun mungkin dia tak pernah tahu. Kemudian, dia membuka pesan-pesan lama kami. Beberapa di antaranya adalah pesan yang tak pernah ia balas. Aku masih ingat saat aku mengirim pesan panjang, mengungkapkan betapa aku peduli padanya. Tapi dia hanya membalas dengan, "Hehe, makasih ya." Sekarang, membaca pesan itu lagi, dia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Sesuatu yang dulu tak pernah ia pedulikan, kini terasa begitu menusuk.
Kenapa aku baru menyadari ini sekarang? Dia menarik napas dalam, lalu memutar salah satu voice note dariku. Suaraku terdengar lembut, penuh perhatian. Jaga kesehatan, ya. Aku tahu kamu sibuk, tapi jangan lupa istirahat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, air mata menggenang di matanya. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin ini hanya efek dari keheningan. Mungkin ini hanya karena dia terlalu lelah. Tapi semakin dia mencoba mengabaikan, semakin kuat rasa kehilangan itu mencengkeramnya. Dia mulai mengingat kembali semua momen bersamaku. Bukan momen besar, tetapi hal-hal kecil yang dulu terasa sepele. Bagaimana aku selalu mengingat ulang tahunnya tanpa perlu diberitahu. Bagaimana aku selalu tahu kapan dia sedang sedih, bahkan sebelum dia mengatakannya. Bagaimana aku selalu bisa membuatnya tertawa saat dia merasa terpuruk. Dia teringat bagaimana aku selalu menunggunya, meskipun dia sering datang terlambat. Bagaimana aku selalu mendengarkan setiap keluh kesahnya, meskipun dia tak pernah benar-benar menanyakan bagaimana perasaanku. Aku bodoh, gumamnya. Air matanya mulai jatuh. Rasa bersalah mulai menyelimuti dirinya. Dia menyadari bahwa aku bukan hanya seseorang yang ada di hidupnya. Aku adalah seseorang yang tulus mencintainya, tapi dia tak pernah menghargainya. Dan sekarang, aku sudah pergi. Pagi itu, dia bangun dengan tekad baru. Dia ingin memperbaiki semuanya. Dia ingin menghubungiku, meminta maaf, dan mengatakan bahwa dia sadar akan segalanya. Dia membuka ponselnya, mengetik pesan singkat. Hai, apa kabar? Namun, setelah beberapa saat, dia menghapusnya. Pesan itu terasa terlalu biasa. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Seakan-akan dia tidak benar-benar menyesal. Dia mencoba lagi. Aku minta maaf. Aku sadar aku selama ini egois. Aku cuma mau bilang, aku kangen. Jari-jarinya ragu sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Dia menunggu. 1 menit. 5 menit. 15 menit. Tidak ada balasan. Dia mencoba menelepon. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi aku tidak mengangkatnya. Dia menggigit bibirnya, merasa semakin gelisah. Dulu, aku selalu membalas pesannya. Dengan cepat. Aku selalu mengangkat teleponnya. Tak peduli seberapa sibuknya aku. Tapi, sekarang, tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa takut. Waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu, tetapi aku tetap tidak merespons. Dia mulai merasa panik. Dia mengirim pesan-pesan lain, berharap aku akan membalas. Tolong jawab pesanku. Aku benar-benar minta maaf. Aku janji akan berubah. Tapi tetap, tidak ada balasan. Dia mulai bertanya pada teman-teman kami, mencoba mencari tahu apakah aku baik-baik saja. Tapi yang dia dapatkan hanyalah jawaban yang semakin membuatnya hancur. Aku rasa dia udah beneran pergi. Dulu kamu gak pernah peduli, kenapa sekarang baru nyari? Jawaban itu menusuknya lebih dalam daripada yang dia kira. Dia duduk sendirian di kamarnya, menatap layar ponselnya yang masih kosong. Tangannya gemetar saat mencoba mengetik pesan terakhir. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku terlalu terbiasa menganggap kamu akan selalu ada. Tapi, sekarang aku sadar, aku kehilangan kamu. Dan itu menyakitkan. Dia mengirim pesan itu. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu, aku mungkin tidak akan pernah membacanya lagi. Malam itu, dia berjalan sendirian ke tempat yang dulu sering kami kunjungi. Tempat di mana aku biasa menunggunya dengan sabar, meskipun dia sering datang terlambat. Tempat itu terasa berbeda sekarang. Terlalu sepi, terlalu dingin. Dia duduk di bangku yang biasa kami tempati, membiarkan pikirannya dipenuhi kenangan. Seandainya dia bisa memutar waktu, dia akan melakukan segalanya dengan berbeda. Dia akan lebih menghargai kehadiranku. Dia akan lebih mendengarku, lebih menatap mataku. Saat aku berbicara, lebih menghargai setiap hal kecil yang kulakukan untuknya. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali.
Aku sudah pergi. Dan sekarang, hanya dia yang tersisa di sini, ditemani oleh rasa kehilangan yang tak akan pernah bisa ia pulihkan. Malam semakin larut, tetapi dia masih duduk di bangku taman yang dulu sering kami tempati. Dia menggigil, bukan hanya karena udara dingin, tetapi karena ada sesuatu yang menusuk hatinya lebih dalam dari sekadar angin malam. Biasanya, aku yang akan mengingatkannya untuk pulang. Jangan terlalu larut di luar, nanti masuk angin. Tapi malam ini, tidak ada suara itu. Tidak ada pesan yang masuk. Tidak ada aku di sana. Untuk memarahinya karena terlalu sering mengabaikan kesehatannya sendiri. Dia merapatkan jaketnya, menarik napas dalam, dan memejamkan mata. Dia tidak ingin pulang. Rumahnya terasa kosong. Hidupnya terasa kosong. Apa ini yang dia rasakan dulu? Bisiknya pelan. Dulu, aku selalu menunggunya. Selalu berada di sisinya. Bahkan ketika dia terlalu sibuk. Untuk sekadar bertanya apakah aku baik-baik saja. Kini, dia baru benar-benar mengerti apa arti kesepian itu. Dan itu menyakitkan. Setiap sudut kota ini mengingatkannya padaku. Warung kopi di ujung jalan itu, tempat di mana aku selalu membelikannya kopi favoritnya. Tempat di mana aku dengan sabar mendengarkan ceritanya, meskipun dia lebih sering membicarakan hal-hal lain daripada berbicara tentangku. Lampu jalan di persimpangan itu, tempat aku pernah berdiri menunggunya saat hujan. Hanya untuk memastikan dia pulang dengan selamat. Aku selalu membawakan payung, meskipun dia sering lupa menggunakannya. Dan taman ini, tempat di mana aku pernah berkata, aku selalu ada untukmu. Dia dulu menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Dia berpikir aku akan selalu ada. Tak peduli berapa lama dia mengabaikanku. Tak peduli berapa kali dia mengutamakan hal lain. Sebelum akhirnya mengingatku. Tapi kini, kata-kata itu berubah menjadi hantaman keras di hatinya. Karena sekarang, aku benar-benar sudah tidak ada. Dia mulai mencari tahu tentangku. Dia bertanya kepada teman-teman kami, mencari tahu apakah aku masih di kota ini, apakah aku baik-baik saja. Tapi jawaban yang dia terima tidak memberikan kelegaan. Aku nggak tahu, kata salah satu temannya. Terakhir kali kami bicara, dia bilang dia ingin menjauh sebentar. Mungkin dia udah capek, tambah yang lain. Capek? Kata itu terasa seperti tamparan baginya. Selama ini, dia mengira bahwa aku adalah seseorang yang kuat. Seseorang yang tidak akan pernah lelah mencintainya. Tidak peduli berapa kali dia diabaikan. Tapi ternyata, dia salah. Aku bukan seseorang yang tak terbatas kesabarannya. Aku bukan seseorang yang bisa terus-menerus menunggu tanpa merasa sakit. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagaimana jika sudah terlambat? Akhirnya, setelah berhari-hari dalam kebimbangan, dia memberanikan diri untuk menghubungiku lagi. Kali ini, bukan sekadar pesan singkat. Dia ingin benar-benar berbicara. Tangannya gemetar saat menekan nomor ponselku. Detik-detik terasa begitu lama saat dia menunggu nada sambung. Tapi, yang dia dengar bukan suaraku. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Dia mencobanya lagi. Sekali. 2 kali. 5 kali. Tetap sama. Aku telah memutuskan hubungan dengannya. Dia menatap layar ponselnya dengan perasaan hancur. Aku benar-benar telah pergi. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku telah memutus semua cara baginya untuk menjangkauku. Aku tidak ingin ditemukan. Dan itu menyakitkan lebih dari apapun yang pernah dia bayangkan. Akhirnya, dia sampai pada satu kesimpulan. Aku sudah tidak ada lagi di hidupnya. Dan itu adalah salahnya sendiri. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang dulu selalu terlihat penuh percaya diri. Kini tampak kosong. Wajah yang dulu penuh tawa kini dipenuhi guratan penyesalan. Dia sadar bahwa tidak ada gunanya lagi mencoba menghubungiku. Tidak ada gunanya lagi berharap bahwa aku akan kembali. Karena aku telah memilih untuk pergi. Dan kali ini, aku tidak akan kembali. Di dalam keheningan, dia menutup matanya, membiarkan air mata terakhir jatuh. Dia tidak
bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa belajar darinya. Dia harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang mencintai kita akan selalu bertahan, bahwa mereka juga bisa lelah, dan bahwa terkadang cinta yang kita abaikan akan pergi selamanya. Dia mulai mencari tahu tentangku. Dia bertanya kepada teman-teman kami, mencari tahu apakah aku masih di kota ini, apakah aku baik-baik saja. Tapi jawaban yang dia terima tidak memberikan kelegaan. Aku nggak tahu, kata salah satu temannya. Terakhir kali kami bicara, dia bilang dia ingin menjauh sebentar. Mungkin dia udah capek, tambah yang lain. Capek? Kata itu terasa seperti tamparan baginya. Selama ini, dia mengira bahwa aku adalah seseorang yang kuat. Seseorang yang tidak akan pernah lelah mencintainya, tidak peduli berapa kali dia diabaikan. Tapi ternyata, dia salah. Aku bukan seseorang yang tak terbatas kesabarannya. Aku bukan seseorang yang bisa terus-menerus menunggu tanpa merasa sakit. Dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagaimana jika sudah terlambat? Akhirnya, setelah berhari-hari dalam kebimbangan, dia memberanikan diri untuk menghubungiku lagi. Kali ini, bukan sekadar pesan singkat. Dia ingin benar-benar berbicara. Tangannya gemetar saat menekan nomor ponselku. Detik-detik terasa begitu lama saat dia menunggu nada sambung. Tapi, yang dia dengar bukan suaraku. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Dia mencobanya lagi. Sekali. 2 kali, 5 kali. Tetap sama. Aku telah memutuskan hubungan dengannya. Dia menatap layar ponselnya dengan perasaan hancur. Aku benar-benar telah pergi, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku telah memutus semua cara baginya untuk menjangkauku. Aku tidak ingin ditemukan. Dan itu menyakitkan lebih dari apapun yang pernah dia bayangkan. Akhirnya, dia sampai pada satu kesimpulan. Aku sudah tidak ada lagi di hidupnya. Dan itu adalah salahnya sendiri. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang dulu selalu terlihat penuh percaya diri, kini tampak kosong. Wajah yang dulu penuh tawa kini dipenuhi guratan penyesalan. Dia sadar bahwa tidak ada gunanya lagi mencoba menghubungiku. Tidak ada gunanya lagi berharap bahwa aku akan kembali. Karena aku telah memilih untuk pergi. Dan kali ini, aku tidak akan kembali. Di dalam keheningan, dia menutup matanya, membiarkan air mata terakhir jatuh. Dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa belajar darinya. Dia harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang mencintai kita akan selalu bertahan. Bahwa mereka juga bisa lelah. Dan bahwa terkadang, cinta yang kita abaikan akan pergi selamanya. Hari-hari berlalu dengan lambat, tetapi luka di hatinya tetap menganga. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengabaikannya, kenyataan bahwa aku telah pergi masih menghantuinya. Dia mulai menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bekerja, bertemu teman-teman, tersenyum. Saat ditanya apakah dia baik-baik saja, tapi di dalam hatinya, dia tahu semuanya tidak lagi sama. Dia berpikir, mungkin waktu akan menyembuhkan segalanya. Mungkin suatu hari, dia akan terbiasa dengan ketidakhadiranku. Tapi kenyataannya, semakin dia berusaha melupakan, semakin kuat kenangan tentangku menyeruak di kepalanya. Setiap lagu yang dulu sering aku putar, setiap tempat yang dulu sering kami kunjungi, bahkan setiap kebiasaan kecil, seperti cara aku selalu mengingatkan dia untuk minum air putih. Semuanya menjadi pengingat betapa berharganya aku dulu dalam hidupnya. Dan sekarang, aku tidak ada lagi. Suatu malam, saat sedang merapikan kamarnya, dia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah surat. Tulisanku. Jantungnya berdebar saat dia membuka lembaran kertas itu. Kata-kata di dalamnya adalah sesuatu yang mungkin tidak pernah ingin dia baca sebelumnya, tetapi kini terasa seperti pisau yang menyayat hatinya. Aku selalu berusaha ada untukmu. Aku selalu mencoba mengerti, bahkan saat aku merasa tidak dimengerti. Aku selalu menunggumu,
bahkan saat kamu tidak pernah benar-benar menatapku. Tapi sampai kapan aku harus bertahan? Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Tapi cinta yang tidak dihargai akan perlahan memudar. Dan aku takut, pada akhirnya, aku akan memilih untuk pergi. Tangannya gemetar saat membaca kata-kata terakhir itu. Aku telah memberinya peringatan, tetapi dia tidak pernah benar-benar mendengarkan. Dan sekarang, aku sudah benar-benar pergi. Dia menutup surat itu dengan tangan yang gemetar. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menekan. Jika dia bisa memutar waktu, dia akan melakukan semuanya dengan berbeda. Dia akan lebih banyak mendengarkan. Dia akan lebih banyak berbicara, bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang aku, tentang apa yang kurasakan, tentang apa yang aku inginkan. Dia tidak akan menganggap keberadaanku sebagai sesuatu yang pasti. Tapi tidak ada yang bisa mengulang waktu. Tidak ada yang bisa menghapus kesalahan yang sudah terjadi. Dia hanya bisa merasakan sakitnya kehilangan sesuatu yang dulu selalu ada. Dan kini, telah pergi selamanya. Malam semakin larut, tetapi dia masih terduduk di lantai kamarnya, memegang surat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar memahami arti kehilangan. Selama ini, dia berpikir bahwa aku akan selalu ada. Dia berpikir bahwa aku akan terus menunggu, terus bertahan. Tidak peduli seberapa sering dia mengabaikanku. Tapi semua orang memiliki batasnya. Aku mencintainya, tetapi aku juga berhak untuk pergi ketika aku tidak lagi dihargai. Dia menghela napas, menatap kosong ke langit-langit. Mungkin ini adalah hukuman yang pantas dia terima. Hukuman karena terlalu lama menutup mata. Karena terlalu lama menganggap remeh sesuatu yang begitu berharga. Dan kini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menerima kenyataan itu. Dia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Orang yang dia lihat bukanlah dirinya yang dulu. Dia bukan lagi seseorang yang penuh percaya diri, yang merasa bahwa dunia selalu berada di genggamannya. Dia adalah seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang berharga. Seseorang yang akhirnya mengerti bahwa cinta tidak akan selalu bertahan jika tidak dihargai. Dia menarik napas dalam, mencoba meredam emosi yang masih membelenggunya. Aku telah pergi, dan dia harus belajar untuk menerima itu. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Dia tahu, di masa depan, jika ada seseorang yang mencintainya lagi, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia akan belajar untuk menghargai sebelum semuanya terlambat. Karena sekarang, dia tahu betul bahwa kehilangan seseorang yang benar-benar mencintai kita adalah salah satu rasa sakit terbesar yang pernah ada. Begitulah hidup. Kadang, kita terlalu terbiasa dengan kehadiran seseorang sampai kita lupa bahwa mereka juga bisa pergi. Dan ketika mereka benar-benar hilang, barulah kita menyadari betapa berartinya mereka. Sebelum semuanya terlambat, hargai orang-orang yang tulus mencintaimu. Jangan sampai menyesal ketika mereka sudah pergi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya.